Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Para promotor dan penguji yang saya hormati, Saudara Promapendus, Saudara Heru, ya, Nur Alamsyah, yang akan ujian tertutup pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Saudara Heru untuk menyampaikannya kurang lebih maksimal 15 menit. Silakan pokok-pokoknya disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru, para ajengan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang akan kami tentang konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman dalam perspektif pendidikan Islam. Izinkan yang melatar belakangi kami menulis yaitu pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan umat Islam, baik itu di Indonesia maupun di dunia, di luar negeri. Kemudian sejarah bangsa Indonesia. Ada yang ditayangkan? Ada yang ditayangkan? Pak Wisnu, tolong ditampilkan yang saya kirimkan tadi, Pak Wisnu. Sudah. Sudah muncul? Sudah. Ya, silakan. Mohon izin, kami alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sidang para guru yang kami hormati, kami muliakan, izinkan kami menyampaikan tentang konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, lanjut Pak Wisnu. Suaranya tidak terdengar nih. Yap. Izin latar belakang yaitu kami menulis pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan umat Islam baik di Indonesia maupun di dunia, misalnya di luar negeri. Kemudian sejarah bangsa Indonesia mengalami masa kejayaan pada kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ada satu ayat yang izinkan ini surat Al-Anfal ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa a'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribadil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, yang artinya dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Dan setiap kesultanan mempunyai keprajuritan, ini kami lihat, dan inilah yang menjadi cikal bakal keprajuritan TNI. Kemudian tentara dalam bahasa Inggris, militer adalah the soldiers, the army, the armed force. 8 yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara. Pengertiannya adalah angkatan bersenjata terdiri dari beberapa angkatan, yakni Matra Angkatan Darat, Matra Angkatan Laut, dan Matra Angkatan Udara. Dalam studi hubungan sipil militer, para peneliti
dan pengamat militer sering berbeda mengenai siapa pihak militer itu. Kemudian yang melatar belakang juga Asia Tenggara, negeri yang tempat kerajaan Islam menjadi perebutan negara Eropa dikarenakan banyak hasil buminya, rempah-rempahnya. Dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, upaya menghilangkan penyebab munculnya keinginan untuk keluar dari wadah negara kesatuan Republik Indonesia, maka TNI sebagai simbol persatuan dan kesatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Hanya bangsa yang mempunyai watak patriotisme dan kejuangan yang cukup kuat yang dapat mencapai prestasi yang menakjubkan. Perumusan masalah dalam tujuan penelitian yaitu perumusan masalah yang pertama, apakah konsep militer Jenderal Sudirman? Kemudian yang kedua, bagaimana konsep pendidikan kemiliteran Jenderal Sudirman? Ketiga, bagaimana konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman dalam perspektif pendidikan Islam? Kemudian tujuan peneliti untuk mendeskripsikan konsep dan filosofi dalam pendidikan militer Jenderal Sudirman. Dua, untuk menjelaskan konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman dalam perspektif pendidikan Islam. Manfaat penelitian dapat digunakan bagi prajurit, generasi muda, para akademika, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang wajib mengemban tugas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang sangat penting dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia terhadap gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Berikutnya sebagai bahan pengembangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kemiliteran dalam mewujudkan persatuan dan kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Penulisan ilmiah yaitu Jenderal Sudirman, cetakan pertama tahun 92 yang ditulis oleh Cokro Pranolo, Lejen TNI Purnawiran TNI AD, kemudian Rute Perjuangan Gerilya Pangsar Jenderal Sudirman yang diterbitkan di Sebental Angkatan Darat 2008, kemudian aktualisasi nilai-nilai sejarah perjuangan TNI AD mempertahankan kemerdekaan RI pada 1945-1949 yang diterbitkan oleh Disdarat 14. Teruskan aja Pak itu. Ini nggak usah dibaca. Terus. Metode penelitian, izin. Peneliti menggunakan pendekatan sejarah, historical approach, teknik pengumpulan data, wawancara, kemudian inventarisasi, penulisan literatur, pengamatan referensi, dan fokus diskusi grup kepada rekan-rekan mitra prajurit. Kerangka teoretik, definisi konsep pendidikan sistem Among Ki Hajar Dewantara yang selengkapnya meliputi Ingarso Sungtulodo jika di depan memberikan teladan, Ikmadjo Mangunkarso jika di tengah-tengah atau sedang bersama-sama menyumbangkan gagasan. Kemudian di samping guru memberikan idenya, para siswa jika didorong untuk mengembangkan rasa dan atau gagasan kerasa. Dan Tuturi Handayani jika di belakang menjaga agar tujuan pendidikan tercapai dan peserta didik diberi motivasi serta diberi dukungan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian pengertian konsep pendidikan militer, definisi pendidikan militer, itu pendidikan karakter yang terus dikembangkan dan disiapkan dalam membangun dan mempertahankan bangsa Indonesia. Pendidikan militer sebagai pendidikan karakter building yang dilaksanakan pemerintah melalui lembaga pendidikan formal, sekolah dalam rangka menghasilkan warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme. Yang kedua, konsep pendidikan militer di Indonesia merupakan bagian integral dari pembinaan prajurit ABRI atau TNI yang mempunyai peranan penting bagi pembentukan dan pengembangan kualitas prajurit yang berjiwa Pancasila, Sabta Marga, pendidikan prajurit berpedoman kepada falsafah dan asas-asas pendidikan ABRI atau TNI, yaitu Dwi Warna Purwa Cindikia Husana, maknanya yaitu mengutamakan pembentukan kepribadian agar memiliki jiwa kejuangan yang tinggi dan prajurit perjuang yang profesional. Lanjut, pengertian konsep pendidikan dalam Islam, suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan amal. Maka yang harus dilakukan di dalam proses pendidikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidup di dunia dan akhirat, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Ujar Sanaki. Kemudian segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia
yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya menjadi orang pandai, baik mau mampu hidup dan berguna bagi masyarakat. Ahmad D. Maribah. Dan yang ketiga menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebaikan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangun, tetapi sering merupakan pejuang. Pendidikan berarti memelihara hidup ke arah kemajuan. Budinata. Dan kerangka teoretik konsep pendidikan kemiliteran dalam perspektif Islam cinta tanah air NKRI di dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya demi kami menciptakan besi dan mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Ibnu Katsir menyatakan dan kami jadikan besi sebagai penangkal kalangan yang menolak dan menentang kebenaran setelah ditegakkan hujah kepadanya. Inilah sebab Rasulullah SAW menetapkan di Mekah selama 13 tahun setelah kenabian dan wahyu yang berupa surat-surat Makkiyah diwahyukan kepadanya. Isinya adalah perdebatan dengan kaum musyrik dan penjelasan akan tauhid. Tatkala hujah sudah sampai kepada kalangan yang menyelisihi, maka Allah mensyariatkan adanya hijrah dan memerintahkan kepada mereka untuk berperang dengan menggunakan pedang. Yang kedua, konsep yang dipaparkan dalam rumusan sila ke-1 merupakan bagian dari Piagam Jakarta yang dilahirkan oleh Panitia 9 BPUPK tahun 1945 dan kemudian disahkan diterima oleh bangsa Indonesia. Isi Piagam Jakarta terutama rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang ketiga, konsep pada sila kedua dalam Pancasila yakni adil dan beradil adab mulanya memang hanya ditemukan dalam konsep Islam dan karena itu harus dicarikan maknanya dalam Islam. Minimal tidak salah jika seorang muslim di Indonesia menafsirkan kedua istilah itu secara Islami. Pendidikan militer cinta tanah air yaitu pendidikan militer dalam Islam, dasar-dasar kemiliteran dalam Islam, tujuan pendidikan kemiliteran cinta tanah air. Hasil analisa dan implementasi pendidikan militer Jenderal Sudirman wujudkan konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman, yaitu pertama militer pada masa kemerdekaan, kemudian militer pada masa 1945-1950. B. Karakteristik Jenderal Sudirman sebagai komandan militer, yaitu pemikiran pendidikan progresif dan pendidikan kritis. Kedua, interaksi pemikiran Jenderal Sudirman, intelektual kepemimpinan, 4 tokoh pembaru pemimpin militer Indonesia. Yang kelima, intelektual profetik transformatik Jenderal Sudirman. C. Analisa konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman, yaitu kodrat alam militer Indonesia. Yang kedua, asas kebudayaan dalam pendidikan militer Indonesia. Pendidikan militer sebuah budi pekerti atau moral. Kemudian 4, pendidikan militer menumbuhkan jiwa kesatria. Yang kelima, sistem kepemimpinan militer. Yang D, implementasi pendidikan militer di Indonesia yaitu militer masa Orde Baru, kemudian militer pada masa reformasi. Pendidikan militer di Indonesia melingkupi adalah pendidikan tamtama, pendidikan bintara, dan pendidikan perwira. Yang keempat, tentang operasi dan fungsi latihan militer di Indonesia, yaitu operasi militer perang, OMP, dan yang ke B adalah operasi militer selain perang. Kesimpulannya, setelah menelaah gagasan pemikiran nyata dan sepak terjang Jenderal Sudirman di dunia militer dan tinjauan dalam perspektif Islam, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, konsep pendidikan Jenderal Sudirman berpengaruh kepada sikap dan perilaku seorang prajurit yang sabta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau situasi kondisi kesehatan pribadi Jenderal Sudirman yang sedang sakit, yang diwujudkan dalam sumpah seorang prajurit yang syarat dengan jiwa keindonesiaan, semangat pengabdian, kemudian nilai-nilai kejuangan yang mengacu pada nilai-nilai agama. Yang kedua, konsep pendidikan militer secara tradisional dan modern tetap memegang kultur kemandungan TNI bersama rakyat, sehingga menguatkan sistem hankam rata, pertahanan, dan keamanan rakyat semesta dalam membela negara dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang ketiga, konsep pendidikan militer yang berwawasan ilmu agama dan ilmu tentara yang terdapat pada Jenderal Sudirman sangat mempengaruhi seorang prajurit dalam melaksanakan tugas penegakan kedaulatan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Allah SWT. Muncul budaya pendidikan militer secara alami, secara tradisional dan modern, tetap memegang kultur kemandunggalan TNI dan rakyat sehingga menguatkan sis-hankam merata dalam membela negara dan mempertahankan NKRI. Maka hal ini terformulasi dalam pendidikan Islam Sudirman atau Jenderal Sudirman di bidang militer. Dan saran pembaruan peningkatan pendidikan dilakukan secara transformasi, modernisasi alutsista TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan kedua, pengembangan pembangunan pendidikan militer ADAUAL baik secara material maupun sumber daya manusia dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut guna diarahkan pada peremajaan persenjataan dan sumber daya manusia harus menjadi pusat perhatian pemerintah. Tiga, kelemahan yang terdapat pada konsep pendidikan militer harus dijadikan bahan korektif bagi pemimpin militer matra darat, laut, dan udara untuk menyempurnakan lembaga pendidikan militer guna membentuk kader-kader pemimpin militer yang handal, beretika tinggi, maju, modern, profesional, dan mempunyai disiplin yang serta dedikasi tinggi. Keempat, pendidikan militer dengan menyusuri tradisi rute gerilya Jenderal Sudirman yang tetap dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan militer di jajaran Indonesia guna meningkatkan prajurit cinta tanah air. Generasi penerus bangsa harus memiliki mental ideologi yang tangguh, memahami sejarah bangsa Indonesia yang membutuhkan kemampuan dan kekuatan mental pantang menyerah, maka pembinaan militer harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, ini tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang kuhadapi. Berbuat terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Heru ya, Siap. apa betul bahwa Jenderal Sudirman itu asalnya seorang guru madrasah, betul tidak? Siap, betul mohon izin sesuai dengan yang kami baca di dalam suatu buku, beliau guru Muhammadiyah di salah satu di Jawa Tengah, mohon izin. Dan beliau sebagai Hizbul Waton, jadi kalau sekarang ini kan seperti pramuka, demikian Pak. Iya. Kemudian sekarang kan soal NKRI ya, bahwa umat Islam itu sangat cinta sama NKRI. Sekarang siapa sebenarnya tokoh yang sangat berpengaruh, berperan pada mosi integral NKRI? Siap. Tahu tidak Pak Heru? Siap. Izin pada pengamatan yang saya lihat dan saya rasakan di masing-masing tempat pendidikan militer, mereka terfokus kepada salah satu tokoh kita yaitu Bapak Jenderal Sudirman. Kebetulan baik itu karena kebetulan ada di baik itu Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya. Maksudnya ini yang perlu juga dimunculkan ya. Siap. Bahwa memang umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam itu sangat cinta terhadap NKRI. Siap. Untuk menghilangkan ya Siap. praduga-praduga yang tidak benar. Yaitu tokohnya adalah Pak Natsir dengan mosi integral itu. Ya mungkin kalau tidak ada mosi dari beliau ketika itu sebagai ketua fraksi Masyumi di DPR, mungkin yang berjalan sekarang RIS tuh, Republik Indonesia Serikat. Tapi ini kan tidak pernah dimunculkan. Siap. Ya seolah-olah ditutupi gitu ya. Siap. Nah ini juga, ini kaitannya dengan disertasi saudara juga kan ini banyak hal yang baru ya. Siap. Jadi saudara memang mesti objektif ya dan punya keberanian mengungkapkan ini. Bahwa sebenarnya militer itu hidup ya dengan ruh agama. Siap. Ya.
Jadi militer itu hidup dengan roh agama. Dan Jenderal Sudirman sudah terbukti dicintai rakyat. Karena agamanya bukan karena yang lain kan. Siap, betul. Siap. Itu harus ditekankan tuh. Ya, bahwa Siap. agama itu mendorong supaya kita mencintai negara. Ya, bukan memusuhi negara. Siap. Begitu. Ya. Siap. Saya persilakan pada Adian. Pak Dian dulu ya. Iya. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih. Pak Heru ya, ini Ya. disertasi ini menarik dan penting ya. Karena menulis tokoh besar ya, yang kita harapkan memang tadi dikatakan Pak Kiai, ini menjadi bukti ya, salah satu bukti bahwa tokoh-tokoh Islam itu berperan penting dalam menyelamatkan negara ini gitu ya. Dari Sudirman, kemudian Safruddin Prawira Negara ya waktu PDRI, kemudian Muhammad Nasir, juga sebelumnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Makanya saya berharap disertasi ini memang ditulis dengan bagus ya, nanti jangan sampai misi besar ini kurang tercermin dari tulisan disertasi ini. Pertama itu dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa dari awal sampai akhir itu banyak sekali kalimat yang susah difahami ya. Bahasanya loncat-loncat ya, tidak fokus. Jadi begini, ini adalah disertasi tentang konsep pendidikan militer ya. Konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kalau kita bicara konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman, berarti Pak Heru harus punya bukti bahwa Jenderal Sudirman itu punya konsep pendidikan militer, gitu kan? Nah, ini yang jadi masalah karena Jenderal Sudirman tidak menulis tentang itu, tentang konsep pendidikan militer, ya. Nah, yang bisa kita pelajari dari Jenderal Sudirman adalah justru pendidikan yang dialami oleh Jenderal Sudirman itu sendiri, gitu kan? Yang menunjukkan bahwa perjalanan hidup beliau itulah sebetulnya sebuah konsep pendidikan. Ya, perjalanan Jenderal Sudirman dari tadi ya, dari guru Muhammadiyah, aktivis Hizbul Wathon, ya, sampai kemudian latihan peta, dan sampai dalam operasi-operasi militer yang beliau lakukan kan, itu harus tergambar betul bahwa beliau itu seorang sosok yang religius, ya. Saya nggak menemukan di sini misalnya satu penggal penting di film Jenderal Sudirman tuh ada tuh kisah yang menarik. Nah itu kalau nggak salah saya nggak tahu diambil dari buku apa ya. Ya di mana komandan pasukan Belanda mengatakan tinggal satu orang yang belum tertangkap. Dan kalau satu orang yang tertangkap selesailah Indonesia itu, Republik Indonesia itu. Satu orang itu namanya Sudirman. Dan ketika sudah Sudirman dikepung, ya nggak bisa lari lagi. Sudirman kan tukar baju di situ, ya pakai sarung, pakai belangkon dengan pasukannya, kemudian berzikir itu la ilaha illallah. Dan itu, masya Allah, pasukan Belanda itu tidak mengenali Sudirman, tidak tahu bahwa itu Sudirman, bahkan pengkhianatnya ditembak sendiri. Yang menunjuki Sudirman itu Sudirman Belandanya nggak percaya, dia malah yang ditembak, yang dibunuh. Nah itu jadi itu menunjukkan perjuangan Jenderal Sudirman itu sangat religius. Nah itulah yang perlu dikonstruksi dengan bagus ya. Beberapa itu yang saya baca itu ada bahan-bahannya saya lihat di situ. Cuma konstruksinya ini ya ini perlu ditulis dengan menarik karena ini episode yang sangat menarik ya. Siap. Jadi mungkin judulnya itu adalah bukan konsep ya, mungkin pendidikan militer Jenderal Sudirman. Ya, pendidikan militer Jenderal Sudirman sebagai atau mungkin bukan hanya militer ya, karena beliau ini satu ya. Pendidikan Jenderal Sudirman sebagai dasar penyusunan konsep pendidikan kemiliteran di Indonesia. Nah, itu sebetulnya jadi disertasi ini menemukan tujuannya, menemukan konsep pendidikan militer yang ideal, gitu ya. Di Indonesia itu berangkat dari kisah perjalanannya, kisah pendidikannya Jenderal Sudirman itu, ya.
Itu yang mau digali di situ menurut saya. Siap. Nah, oleh karena itu di latar belakang masalah ya, di latar belakang masalah itu jangan kemana-mana tuh sampai kerajaan Islam terlalu jauh ya, istilah militer, hal-hal yang menurut saya perlu disederhanakan saja bahwa ada masalah dalam pendidikan militer sekarang ini. Nah ini menurut saya Pak Heru harus menemukan tuh masalahnya. Ambil beberapa contoh kurikulum atau konsep pendidikan militer di Indonesia, bisa di Akmil ya, bisa di Bintara, bisa di Sesko ya, Secapa misalnya gitu ya. Tolong ambil bahwa di sana ada masalah. Misalnya contoh masalah begini. Agama itu kurang diperhatikan di situ. Amin gitu. Nah, gitu. Jadi fokusnya itu pada pendidikan militer nih ya. Ya, jadi kenapa militer Indonesia itu kurang hebat gitu sekarang ini? Ya, karena tidak menekankan pentingnya pendidikan kemiliteran, padahal kan tujuannya Sabta Marga itu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi namanya masalah latar belakang masalah itu konsep idealnya ya ditulis apa idealnya pendidikan secara umum, pendidikan militer tujuannya begini. Dan fakta di lapangan gitu ya. Fakta di lapangan ditemukan ini bahwa ada masalah dalam pendidikan militer di Indonesia. Itu. Kemudian bab 2-nya ya yang penting juga. Oh ya, bab 1 itu ada disertasinya Dr. Anung Alhamad. Ya, Tarbiyah Jihadiyah dalam hadis Sahih Bukhari di UIK ada itu disertasinya. Itu sebetulnya pendidikan kemiliteran Rasulullah. Ya, juga ada pendidikan kemiliteran, ada beberapa buku ya yang ditulis oleh Afzalur Rahman itu banyak tentang pendidikan kemiliteran. Jadi perlu ada literatur pendidikan kemiliteran dalam Islam ya. Itu perlu dijadikan rujukan. Itu yang nanti jadi rujukan bab 2 tuh. Konsep teori ideal pendidikan kemiliteran itu begini gitu. Ya, itu bab 2-nya. Kemudian bab 3-nya ya itu tentang pendidikan militer Jenderal Sudirman. Jadi itu mulai itu sudah ada di situ bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya bagaimana waktu kecil beliau belajar apa saja ya. Bagaimana waktu sekolah di sekolah Muhammadiyah ya. Beliau itu pendidikannya kan lengkap tuh dari HIS ya, kemudian loncat ya, pindah ke sekolah Muhammadiyah dan sampai akhirnya menjadi guru. Dan kalau nggak salah, beliau juga sempat kan di situ diteruskan menjadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah Muhammadiyah. Ya, jadi bagaimana seorang guru itu ya bisa sampai menjadi jenderal besar yang fenomenal. Nah, bab 3 itu tulis ya tentang bagaimana. Baru bab 4-nya itu menganalisis ya, menemukan tadi konsep pendidikan kemiliteran gitu ya yang ideal gitu ya, berangkat dari pendidikan yang dijalani oleh Jenderal Sudirman. Nah, itulah temuan Pak Heru sebetulnya. Siap. Ya, nah itu nanti sangat bermanfaat insya Allah bagi TNI itu. Siap. Ya, jadi konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman. Ya. Nah itu aja. Mungkin kalau judulnya menurut saya nggak perlu dalam praktek pendidikan Islam, otomatis lah. Ya, itu nanti dianalisis dengan konsep pendidikan Islam. Ya. Nah usul saya begitu ini, jadi saya lihat masih perlu banyak sekali dirombak ini. Ya. Bahannya saya lihat sudah ada, tapi masih mentah ya, belum diolah dengan Kalau masakan tuh baru di ini. Cabenya masih utuh gitu ya, garamnya masih ada gitu. Jadi belum jadi soto, belum bisa dinikmati gitu. Ya, terima kasih. Siap. Dari saya. Siap. Audionya Pak Didin belum dinyalakan. Ya baik. Dr. Budi sekarang. Dr. Budi ada tidak? Tidak ada, Pak. Oh, Prof. Didin, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sidang, Saudara Heru coba ditarik dulu share screen-nya. Itu ada Pak Budi. Oh iya, boleh Pak Budi dulu. Baru di-invite Ustadz sama Arbi, Ustadz. Oh, iya. Ya nanti habis Pak Didin dulu aja. Silakan. Teruskan Pak Didin. Ya, baik Saudara Heru. Pertama, Saudara di dalam perumusan masalah itu ingin mencari atau bertanya apa dan bagaimana konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman. Itu ya. Saya baca nomor 1 misalnya, apa konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman. Yang kedua, bagaimana konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman. Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman dalam pendidikan Islam. Ini 3 pertanyaan, ini satu sama lain sama ini, seperti satu pertanyaan saja. Ya. Coba lihat baca nomor 1. Apa konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman? Yang kedua, bagaimana konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman? Apa dan bagaimana itu disatukan saja itu. Ya. Nah, yang ketiga juga bagaimana konsep pendidikan Jenderal Sudirman dalam pendidikan Islam. Itu satu nafas itu. Jadi pertanyaan ada saudara itu hanya satu sebenarnya, ya, hanya satu. Nah, coba dicari lagi kalau mau pertanyaan yang tambahannya apa misalnya. Ya, menurut saya kalau meneliti seorang tokoh itu tidak boleh, apalagi dalam karya ilmiah setingkat disertasi, tidak boleh ada semacam istilahnya idealisasi tokoh tersebut, ya. Tokoh tersebut yang namanya manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan, tidak akan terlepas itu. Nah, yang saudara tulis di sini itu puji-pujian seluruhnya, ya. Oke, kita setuju Sudirman jenderal besar yang hebat dan heroik serta monumental. Tapi tidak boleh tidak, yang namanya manusia siapapun dia pasti ada kelemahan kekurangannya. Nah, apa menurut saudara kekurangan kelemahan pendidikan militer yang dikonsepkan oleh Jenderal Sudirman misalnya? Nah, itu perlu juga terjadi salah satu pertanyaan. Karena di dunia ini tidak ada konsep yang apa istilah cespleng dalam bahasa obat itu ya. Tidak ada yang 100% hebat ya. Pasti di dalamnya ada kelebihan, ada juga kekurangan ya. Kecuali Allah lah yang maha benar dan maha sempurna. Tapi karya manusia, karya siapapun dia pasti dinilai oleh orang di belakang hari ada kelebihan dan ada kekurangannya. Lalu pertanyaan itu kita lihat di kesimpulan yang ditanyakan oleh saudara Heru itu apa konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman? Jawabannya tiga-tiganya pengaruh Jenderal Sudirman terhadap prajurit. Coba lihat kesimpulan nomor 1. Konsep pendidikan Jenderal Sudirman berpengaruh pada sikap dan perilaku seorang prajurit, sabta marga dan sebagainya. Itu tidak menjawab, ya. Menjelaskan dulu konsep pendidikan militernya seperti apa, ya. Nah, itu perlu. Baru yang kedua, misalnya kalau pengaruh, apa pengaruh, ya, pengaruh konsep pendidikan militer Jenderal Sudirman terhadap para prajurit militer atau ABRI misalnya, atau tentara keamanan rakyat TKR misalnya. Nah, itu tiga-tiganya pertanyaannya semua menyatakan pengaruh, bukan isi atau konten apa itu pendidikan militernya seperti apa kontennya. Nah, itu harus diberi catatan penting itu karena tidak sesuai dengan yang Anda tanyakan. Yang berikutnya tadi Pak Adian sudah menyinggung bab 1 saja saya lihat logika dalam membuat paragraf ya itu tidak matching ya, tidak ada relevansinya. Nomor paragraf 1 halaman 1 misalnya, saudara menceritakan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah. Dalam membicarakan pendidikan perlu adanya konsep bla 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 bla. Tiba-tiba paragraf kedua saudara bicara masa khilafah Turki Utsmani memperluas kekuasaan dengan kekuatan militernya. Apa kaitan antara paragraf 1 dan paragraf 2? Nah, itu logika bahasanya tidak nyambung, Pak Heru. Ya. Jadi kalau kita membangun sebuah karya atau tulisan itu
paragraf 1, paragraf 2 ada kaitannya. Tiba-tiba ini loncat dari menceritakan pendidikan pentingnya pendidikan sejarah, tiba-tiba masa khilafah Turki memperluas kekuasaan. Paragraf ketiganya Asia Tenggara, lagi dari Turki itu ke Asia Tenggara ya. Nah, itu tidak ada relevansi atau logikanya yang runtut itu. Paragraf keempatnya ada 4 aspek utama dalam pembentukan ketentaraan Mataram. Kan itu nggak ada kaitannya dari pendidikan itu penting, pendidikan sejarah, tiba-tiba ke khilafah Turki Utsmani memperluas kekuasaan, tiba-tiba ke cerita tentang Asia Tenggara, tiba-tiba cerita tentang Mataram. Ini juga tidak logis ya. Paragraf keempatnya saudara munculkan dalil Al-Quran yang muncul dari surat apa ini? Malah Al-Quran yang saudara kutip itu dikutip dari dari internet, ya. Nah, terjemahnya dari internet. Nah, ini kan tidak standar ya seperti ini. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Kita lihat lagi misalnya di halaman 3 ada kalimat narasi faktual tentang Islam dan militerisme menunjukkan bahwa terdapat beragam pemahaman perang Islam dalam masyarakat yang sederhana. Jadi kalimat apa ini saya belum paham ini. Ya. Narasi faktual tentang Islam dan militerisme menunjukkan bahwa terdapat beragam pemahaman perang Islam dalam masyarakat yang sederhana. Dapat jadi banyak kata-kata yang tidak nyambung itu Pak Heru ya. Yep. Di samping juga ada buku yang saudara kutip dari Muhtar Adam. Muhtar Adam itu apakah dia seorang penulis tentang kemiliteran misalnya atau tentang ahli pendidikan Islam? Yang saya tahu dia seorang ulama pimpinan pesantren di Bandung begitu. Karya tulisnya tentang apa saya belum begitu paham, tapi saudara kutip di sini. Yang berikutnya dalam metodologi ya Saudara Heru. Kalau kita membuat metodologi, jangan mengulangi lagi teori. Di halaman 14 misalnya. Metode suatu hal yang dalam dunia keilmuan segera dilekatkan pada masalah sistem, yaitu metode dalam arti kata sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Ini nggak usah perlu dijelaskan lagi. Cukup saja penelitian ini menggunakan metode apa ya, penelitian ini menggunakan pendekatan apa, itu aja langsung aplikasi ya. Langsung diterapkan, bukan menceritakan lagi teori ya. Itu saya kira beberapa hal yang sangat penting. Terakhir ini daftar pustakanya ya, tidak standar ini daftar pustakanya, saya sudah sampaikan beberapa kali. Coba Pak, daftar pustaka itu judul buku itu ya dicetak miring. Ini semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri, satupun yang dicetak miring. Yang kedua, jurnalnya tidak ada ini sebenarnya. Yang ada internet semua, situs di internet semua. Yang namanya disertasi itu bukan ngambil dari internet, tapi dari jurnal yang online ya. Kalau seperti Wikipedia, Blogspot, itu orang bisa mengupload siapapun. Belum tentu dia ahli tentang kemiliteran, ahli tentang sejarah, ahli tentang biografi. Ya. Nah ini semua ini adalah internet yang tidak otoritatif. Yang otoritatif itu adalah jurnal online. Ya, coba cari itu, buka di Google pasti tentang Jenderal Sudirman di dalam jurnal ilmiah tentang Jenderal Sudirman, pasti bermunculan itu. Di situ yang harus dibaca. Ya. Jadi ini dibuang saja di internet Wikipedia. Hampir banyak Wikipedia seluruhnya itu tidak standar dalam disertasi. Karena orang bisa mengupload. Ya. Itu saya kira pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin ya. Ini memang Pak Heru ini harus banyak diperbaiki lagi ya. Kerja keras ini, kerja keras ya. Kalimatnya, susunannya dan lain sebagainya. Baik, Dr. Budi, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelumnya mohon maaf ini baru di admit, sudah menunggu dari jam 6 sebetulnya.
Kirain tidur lagi. Ya, artinya dalam perjalanan, Ustaz. Baik, kalau saya lihat ya, Pak Heru memang masih banyak perbaikan, tapi yang pertama saya salut ini materinya materi yang jarang sekali dikupas. Ya, dalam disertasi kita mungkin belum ada ya yang tentang pendidikan kemiliteran. Belum. Jadi ini bagian dari satu terobosan ya. Hanya saja saya lihat tulisan antum kurang menggigit. Tadi sebetulnya saya dengar sepintas itu ya dari Prof. Didin Saifuddin masih banyak kelemahan dan saya ingin menambahkan. Nomor satu itu adalah abstrak. Abstrak itu coba kita lihat kalimatnya itu tidak berbunyi gitu ya Pak Heru ya. Maksudnya tidak berbunyi itu tidak bisa mengambil kesimpulan. Misalnya nih ya, ini kalimat paling awal dari antum, suatu terobosan dalam dunia pendidikan untuk meneliti pemikiran salah satu tokoh bangsa, kita akan menemukan nilai kebaikan dan pikiran atau gagasan tokoh tersebut. Artinya apapun tokoh itu, pikirkan dan inginkan dalam mewujudkan ya, pembentukan karakter bangsa. Ini kalimat ini tidak bisa dipahami ini Pak Heru ya. Jadi pembuatan kalimat pun antum harus banyak belajar apa yang dinamakan subjek, predikat, objek, keterangan. Ini yang tadi tidak mengandung satu makna. Oleh karena itu ini abstrak ini kalimat yang dari 200 berapa halaman itu antum bikin dipadatkan jadi satu halaman harus benar-benar intisarinya gitu ya. Ya, abstraknya sendiri antum tidak memenuhi kaidah yang ada dalam panduan. Misalnya mulai dari latar belakang, ya, kemudian metode penelitian termasuk hasil-hasilnya itu. Ya, saya melihat apa yang di rumusan masalah, tujuan dan di hasil itu tidak secara tegas lah paling tidak ya diungkapkan di abstrak. Nah, ini abstrak ini penting karena abstrak ini kan etalase kita yang nanti akan diupload di perpustakaan kita adalah abstrak. Ya, kalau dia tidak mencerminkan apa yang ada dalam isi, ya nanti orang akan terjebak gitu ya. Yang kedua latar belakang, ya latar belakang ini kan sebetulnya bagus untuk disampaikan dengan kondisi sekarang. Jadi bukan soal tadi ya ada yang seperti Prof. Didin Saifuddin sampaikan itu ya, ada soal khilafah dan sebagainya ya di Asia Tenggara. Kan bisa Mataram. Iya, kurang relevan itu Pak Heru. Untung nggak ada Ken Arok, Ken Dedes, Pak. Ken Orton. Jadi begini Pak Heru, kan sekarang ini ya baru-baru inilah mungkin dalam minggu ini ada laporan dari, memang ini polisi ya bukan tentara, tapi kan jadi satu lah itu aparat negara. Jadi ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat ya terutama berkaitan dengan narkoba. Itu sampai Pak Kapolri mengatakan yang terlibat dibinasakan saja begitu ya. Berarti memang ada suatu ketimpangan ya, satu gap yang sangat besar, aparat yang harusnya melindungi tapi dia jadi pelaku kejahatan. Itu data-data itu bisa masuk itu Pak Heru. Ya. Kemudian tentara yang selalu ribut dengan polisi ya, bakar-bakaran dan sebagainya seperti tidak takut ya, ada rivalitas. Itu kan tidak diajarkan oleh Jenderal Sudirman begitu. Nah, fakta-fakta itu yang harusnya masuk ke dalam latar belakang. Ya, latar belakang ini kan gap ya antara yang ideal dengan kenyataannya seperti apa yang harusnya terjadi, apa yang ideal dan apa yang terjadi ya, Dasein dan Dasolan begitulah. Begitu ya Pak Heru ya. Siap. Ya. Terus ini ada pembahasan tentang implementasi. Ini kan tidak ada dalam pembahasan rumusan masalah gitu. Untuk apa ini antum masukkan sini satu bab tersendiri. Kalau ini menjawab rumusan masalah boleh gitu. Tapi rumusan masalah yang ketiga antum kan tentang kesesuaian antara konsepnya Jenderal Sudirman dalam perspektif Islam. Jadi implementasi ini menurut saya juga tidak relevan, ini satu bab sendiri. Ya, kecuali ada pertanyaan dalam perumusan masalah. Padahal ini tidak ada ya. Nah, di bab keempat atau bab keberapa itu 5 ya,
tentang hasil pembahasan itu nomornya ya sudah sesuai aja dengan perumusan masalah. Nomor 1 tentang bagaimana konsep kemiliteran Jenderal Sudirman. Nomor 2 bagaimana tentang pendidikan, konsep pendidikan kemiliteran. Yang nomor 3 tentang pendidikan sesuai dengan Islam atau tidak. Meskipun saya di awal juga sama dengan Prof. Didin, kayaknya itu mirip-mirip itu, terutama nomor 1 dan nomor 2. Itu kalau mau digabung saja. Ya, yang nomor 3-nya baru implementasinya itu apa di dalam kemiliteran. Saya sudah mencatat tentang mistype, tentang macam-macam ini ya, tentang penulisan ini Pak Herut kalau dikemukakan di sini banyak ya. Nanti saya kasihkan aja ke antum ya mengenai salah ketik ya. Pak Adian ini penting ini ya, tapi ditulisnya Andian Husaini ya. Untung boleh nggak marah ini ya, Andian Husaini ya. Yang mana yang harus italik miring tapi tidak dimiringkan, dan yang tidak miring Anda miringkan ya. Pengutipan Al-Quran ya, kata-kata yang hiperbolik yang misalnya heroik itu nggak perlu kalau di dalam disertasi ya, kecuali kalau dalam buku sih boleh-boleh aja. Ada satu sih tentang ini, tapi mungkin setelah perbaikan itulah ya, setelah perbaikan sifatnya basic, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang mendasar bisa kita sampaikan di ujian terbuka. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih. Terakhir nih, masih ada waktu sedikit lagi, Pak Asri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang latar belakangnya harus dilihat lagi Pak Heru. Sepakat saya sama penguji yang lain. Ada pengulangan-pengulangan ketika dikaitkan dengan pendidikan ya. Saya mencatat di sini ada pengulangan. Jadi ada pemaksaan gitu sehingga terjadi pengulangan pada halaman-halaman berikutnya. Itu yang harus dicatat. Kedua, ada juga di kerangka teori itu ada pengulangan juga dengan pengertian pendidikan Islam dan juga ada konsep pendidikan Islam di situ itu. Dilihat lagi itu. Memang harus dilakukan perubahan-perubahan. Kemudian yang mungkin yang terakhir itu di saran. Nah, ketika membuat saran itu apa yang muncul dari problem dari konsep militer dari Sudirman itu atau sosok Sudirman itu sendiri. Jadi jangan sampai Mas Heru mendahulukan hal-hal yang umum di saran itu. Jadi yang pertama itu langsung ke apa yang muncul dari problem ya yang harus dimunculkan dari Sudirman atau konsep militer itu sendiri. Saya kira begitu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Heru ya. Yep. Ini disertasi saudara harus banyak diperbaiki ya. Siap. Di susunannya, materinya, tadi abstrak, kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan ini segera diperbaiki ya. Siap. Dan terus konsultasi dengan para promotor. Siap. Ya, kemudian juga para penguji ini silakan Dr. Budi, Dr. Adian, Siap. Dr. Hasbi dan Profesor Didin silakan itu kan ya supaya saudara bisa naik ke sidang terbuka. Siap. Karena tidak mungkin sidang terbuka dilaksanakan kalau belum ada perbaikan-perbaikan ya. Siap. Siap. Jadi sekali lagi harus diperbaiki, disyaratkan diperbaiki. Tapi kita semua berpendapat saudara lulus ya dalam ujian sidang tertutup ini. Tetapi harus diperbaiki ya secara sesama kalimat-kalimatnya dan lain sebagainya. Ya. Siap. Berapa lama siapnya? Siap. Berapa bulan? Insya Allah 4 minggu, 1 bulan aja mohon izin Pak Kiai. Ya, Kurang nanti mungkin. dibaca dulu ya. Ada yang Siap. baca dulu nih. Saya Siap. minta Pak Budi baca dulu nanti Pak Hasbi ya sebelum diujikan ini. Karena nggak boleh bahasanya tidak banyak yang tidak jelas ini. Tidak Siap. selesai ya. Siap. Kalau kata orang ini banyak nanggung bahasanya. Siap. Ya, dan loncat-loncat dari satu bagian ke bagian yang lain. Siap. Baik, saya kira demikian ya. Masih lama Ustaz. Pak Heru ini masih sampai 2023 atau 24 itu. Bisa 3 bulan itu. Ya, pokoknya gini, janji sebulan dilihat lagi.
Siap. Kalau belum banyak masih belum memenuhi syarat, diperbaiki lagi, Siap. lagi, gitu ya. Siap. Karena kita Oke. ingin ini gini soalnya, disertasi ini kan sangat bagus sebenarnya. Siap. Kan pendidikan di tentara lah gitu. Kan kita tahu dalam prakteknya banyak masalah ya. Oleh Siap. itu maka solusi yang saudara berikan juga harusnya ya solusi yang komprehensif, yang implementatif ya. Siap. Yang bisa menjadi jalan dan keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi di pihak militer. Siap. Baik, saya kira terima kasih para promotor, para penguji atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dan kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah.